semuanya. Jadi di sini aku menjelaskan jawaban dari tugas kewarganegaraan nomor 1. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan integritas dan kedaulatannya, serta menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyatnya dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi ketahanan nasional. Untuk aspek yang lebih statis atau biasa disebut trigetera, terdapat letak geografis, sumber daya alam, dan penduduk. Sedangkan untuk aspek yang lebih dinamis atau yang biasa disebut pancagrata, terdapat ideologi politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan, keamanan. Negara yang memiliki ketahanan nasional yang kuat akan lebih stabil dan mampu mengatasi berbagai ancaman krisis dengan baik. Dalam lingkup daerah, khususnya di Provinsi Lampung, wawasan Nusantara dapat ditafsirkan sebagai cara pandang dan sikap yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman budaya, suku, dan agama, serta menghargai potensi wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki. Ini mencakup pemahaman yang akan keberagaman etnis seperti Lampung, Jawa, Batak, Sunda, dan lainnya, serta keberagaman akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan budaya lokal. Adapun beberapa aspek di bawah ini yaitu 1. Persatuan dan kesatuan di tengah keragaman. Lampung seperti Indonesia secara umum memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Wawasan Nusantara di sini adalah tentang bagaimana seluruh elemen ini dapat hidup berdampingan secara harmonis dan saling mendukung, bukan justru memicu konflik. 2. Penggunaan sumber daya alam. Lampung memiliki potensi alam yang melimpah, seperti pertanian, pertambangan, dan pariwisata. Wawasan Nusantara di sini adalah tentang bagaimana sumber daya ini dimanfaatkan secara bijak dan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kepentingan masyarakat luas. 3. Budaya lokal. Setiap daerah di Lampung memiliki budaya dan tradisi yang unik. Wawasan Nusantara di sini adalah tentang bagaimana budaya lokal ini dilestarikan dan dikembangkan, serta menjadi bagaimana integral dan nomor 3. Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melindungi hak-hak dasar perempuan dan anak. Hak-hak perempuan mencakup perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan penindasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Hak-hak anak seperti hak untuk hidup, tumbuh, kembang, dan mendapatkan perlindungan juga dijamin dalam UU ini, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Hak-hak perempuan dalam UU HAM, perlindungan dari diskriminasi. Undang-Undang HAM menjamin persamaan perlakuan di depan hukum tanpa memandang jenis kelamin, termasuk perempuan. Perlindungan dari kekerasan. Undang-Undang HAM menjamin perlindungan dari kekerasan dalam segala bentuk, termasuk kekerasan dalam rumah. Nomor 4. Menurut pendapat saya, demokrasi di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk kerangka pikir dan perilaku politik masyarakat. Penerapan demokrasi, khususnya dengan sistem pemilihan umum dan kebebasan berpendapat, mendorong warga negara untuk lebih terlibat dalam proses politik dan memahami pentingnya kontrol sosial terhadap pemerintah. Hal ini memicu kesadaran akan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlunya partisipasi aktif dalam membangun bangsa. Namun, pentingnya untuk mengakui bahwa demokrasi di Indonesia masih dalam proses pembentukan dan penyempurnaan. Masih terdapat tantangan seperti politik identitas yang dapat memicu perpecahan dan ketegangan sosial serta ketimpangan sosial yang dapat menghambat partisipasi politik yang adil. Nomor 5. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak dan kewajiban negara diatur secara jelas, terutama dalam pasal 28A hingga 28J serta beberapa pasal lainnya. Berikut penjelasan ringkas mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara. Beberapa hak penting yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 antara lain: 1. Hak untuk hidup. Pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. 2. Hak atas kebebasan.
Pasal 28E, setiap orang berhak memeluk agama, meyakini kepercayaan, dan mengeluarkan pendapat. 3. Hak atas perlindungan. Hukum pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. 4. Hak memperoleh pendidikan. Pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 5. Hak atas pekerjaan dan penghidupan hak yang layak. Pasal 27 ayat 2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nomor 6. Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat dalam wilayah tertentu dengan tujuan mencapai ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Unsur-unsur negara menurut teori klasik atau negara minimal memiliki 4 unsur. 1. Wilayah, batas geografis yang mencakup darat, laut, dan udara. 2. Rakyat, sekumpulan orang yang hidup dan tinggal di wilayah negara tersebut. 3. Pemerintah yang berdaulat, pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengatur negara baik dalam domestik maupun keluar atau internasional. 4. Kedaulatan, kekuasaan penuh untuk menjalankan pemerintahan dan membuat keputusan tanpa campur tangan pihak luar. 7. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat disebut tujuan bangsa Indonesia merdeka, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya negara berhadir untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan hak-hak seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. 2. Memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini menunjukkan komitmen negara untuk menciptakan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat melalui pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan sosial. Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan dalam hubungan antar berbangsa. Keempat, tujuan tersebut mencerminkan cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia dan menjaga dasar arah kebijakan negara. Nomor 8, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, menggambarkan persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Yang saya pahami dari semboyan ini adalah keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Perbedaan ini bukan penghalang tetapi justru menjadi kekuatan dan identitas bangsa. Persatuan di atas perbedaan. Walaupun setiap daerah dan individu memiliki latar belakang yang berbeda, semua persatuan dalam satu bangsa, satu tanah air, dan satu tujuan bersama, yaitu membangun Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Toleransi dan saling menghargai. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan pentingnya hidup rukun dan saling menghormati antar sesama, sehingga perbedaan tidak menimbulkan Nomor 9, sebagai mahasiswa, saya memiliki kloster atau peran ganda sebagai warga negara yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif dalam berwarga negara karena beberapa alasan berikut. 1. Agen perubahan atau agent of change. Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa. Dengan kecerdasan dan pengetahuan yang dimiliki, mahasiswa diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat dan negara. 2. Penjaga nilai demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipan aktif yang sangat penting. Mahasiswa harus kritis terhadap kebijakan publik dan pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
serta turut memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 3. Penggerak kesadaran sosial. Mahasiswa memiliki peran strategis dalam penyuaraan aspirasi masyarakat, terutama kelompok yang kurang terwakili. Sikap kritis dan aktif mereka bisa membantu mengawal keadilan sosial dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Nomor 10. Civil society dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai masyarakat madani adalah suatu bentuk kehidupan masyarakat yang mandiri, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, serta partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik tanpa bergantung sepenuhnya pada negara. Masyarakat madani ditandai oleh adanya organisasi sosial seperti LSM, komunikasi keagamaan, kelompok profesional, media independen, dan organisasi kepemudaan yang berperan sebagai jembatan antara rakyat dan negara. Mereka berfungsi mengontrol kekuasaan, penyuaraan kepentingan publik, serta memperkuat kesadaran kolektif terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam konteks perkembangan budaya bangsa, masyarakat madani berperan besar dalam 1. Menumbuhkan budaya dialog dan toleransi yang penting dalam negara multikultur seperti Indonesia. 2. Mendorong kebebasan berekspresi dan kreativitas yang menghasilkan karya-karya budaya dalam seni, sastra, dan teknologi. 3. Memperkuat identitas nasional melalui pelestarian budaya lokal dan promosi nilai-nilai luhur bangsa. Sekian dari penjelasan saya. Bye-bye. Terima kasih.